Selamat datang semuanya di seluruh dunia. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri di seluruh lokasi. Entah Anda di auditorium kecil dengan segelintir orang atau di auditorium besar dengan ratusan orang. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa sekarang. Dan tolonglah saya sebelum kita mulai berdoa. Tolonglah saya, dimanapun Anda, sambutlah semua orang di seluruh dunia. Setiap lokasi di Perth, ayo sambutlah semua orang, baik yang di Perth, baik yang di Malaysia, di semua kota, di Malaysia, di capital city, di Singapura, ayo yang di Kamboja juga, Bali, Surabaya, Sri Lanka, di Delhi, di Dubai, di London, di Zambia, di seluruh Afrika, di Botswana, juga di Afrika Selatan, di Selandia Baru juga, Kiora, dan juga Meksiko, dan seluruh keluarga gereja online kita. Negara manapun yang sedang dijangkau oleh online kampus kita, selamat datang. Ayo, beri sambutan yang luar biasa bagi mereka semua saat ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh kagum akan Engkau. Kami kagum akan hadirat-Mu. Kami kagum akan pribadi-Mu. Dan kami berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus, batu karang yang teguh. Itulah Engkau Tuhan, dan sungguh di tahun 2022 ini, semua yang lain sungguh tergoyahkan. Bapa, kami nyatakan hari ini semua hati terbuka, dan di minggu visi ini semua mata pun terbuka. Saat ini kami hancurkan semua penghalang di hati setiap orang, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, dan aku bersyukur dan percaya firman-Mu menjangkau tepat sasaran, dan menyelesaikan setiap tujuan-Mu. Firman-Mu tak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan berbuat 30, 60, 100 kali lipat dimanapun dia ditaburkan. Di seluruh penjuru dunia kami sepakat dan berdoa, dan semuanya katakan, amin. 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 Baiklah, silakan duduk dimanapun Anda berada. Dan saudara, ini tahun kedua dari era 2020, dan kita telah menyatakan dekade ini bagi gereja kita adalah dekade pemuridan. Melalui segala tantangan, kita percaya bahwa Tuhan sedang memperbarui dan memurnikan gerejanya kembali pada perkataannya kepada murid-muridnya yang pertama. 2000 tahunan yang lalu, mandatnya tetap sama sampai saat ini, untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya pengikut Kristus Yesus dari segala bangsa. Nah, menjadi orang percaya itu baik. Menerima Yesus adalah permulaan. Tapi menjadi pengikut, mengikut Dia, membawa kita pada sebuah petualangan yang Tuhan telah rancangkan bagi hidup Anda. Dan ya, di musim ini semakin besar rencana Tuhan, semakin besar serangan musuh. Dan mungkin di kota Anda tantangannya terasa sangat berat saat ini. Tapi mengikuti Yesus dengan sepenuh hati adalah satu-satunya jalan untuk bertahan dan untuk menang di musim ini. Dan yang menjadi doa saya adalah agar minggu visi ini tidak hanya membuka mata kita secara fisik, tapi juga mata rohani kita akan apa yang ada di depan kita. Saya mendapatkan sebuah visi, sebuah gambar internal. Secara profetik ini akan terjadi bagi kita dan saya ingin membagikannya kepada Anda. Yang saya lihat, sebuah tsunami menyapu sebuah desa. Dan di gambar yang saya lihat itu, Jemima dan saya berdiri memandangi kehancuran dan puing-puing. Tapi, anehnya kami merasakan damai yang begitu dalam, seakan beristirahat. Pemandangannya terlihat sungguh menyesakkan, tapi yang terasa tidak seperti itu. Bahkan tidak ada rasa duka. Ada ketenangan yang luar biasa. Ada potensi yang luar biasa di depan kita jika kita punya perspektif kerajaan dalam keadaan kita. Itu tidak terlihat menakutkan ataupun kejam. Tapi ada keyakinan bahwa apa yang akan dibangun lagi akan jauh lebih kuat dari sebelum tsunami. Mungkin desa yang hancur itu adalah Anda. Iman Anda, keluarga Anda, pernikahan Anda, keuangan Anda, harapan masa depan Anda, segala mimpi-mimpi Anda. Mungkin segala rencana Anda sebelum 2020. Mungkin desa yang hancur itu adalah kota Anda, ekonomi Anda, atau penampilan Anda. Tapi saya ingin menyatakan bagi Anda hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Saya berdoa agar firman hari ini secara profetik menghidupkan Anda kembali. Tema di tahun 2022 ini adalah 2022 ulang. Terdengar aneh. Ulang. 2022 ulang. Dan ketahuilah, ulang adalah sebuah kata. Ini sebuah kata yang dapat ditambahkan ke banyak kata lain, dan sederhananya berarti
melakukan kata itu lagi, melakukan kata itu lagi, memperbarui kata itu. Dan tantangan di 2 tahun terakhir sangat nyata dan sangat personal, dan saya mau menyatakan atas Anda, atas keluarga Anda, atas orang-orang terkasih Anda, bahwa ini adalah tahun ulang untuk Anda. Tahun untuk membangun kembali, untuk menyalakan kembali, untuk memperbarui, melahirkan lagi. Ini adalah tahun rekonsiliasi. Bahkan mungkin ini tahun untuk menyingkirkan sesuatu atau memperbaiki, atau pemulihan. Atau seperti visi kita, ini mungkin tahun untuk terhubung kembali, diperlengkapi dan bahkan diberdayakan lagi. Karena Anda pembawa hadirat Tuhan, Anda garam dan terang dunia. Anda pembawa perubahan yang dibutuhkan dunia saat ini. Lakukan lagi Tuhan, dan perbaharuilah lagi Tuhan. Dan saya nyatakan untuk Anda, lakukanlah lagi Tuhan. Apapun yang telah Anda perbuat, Tuhan dapat mengampuni, Tuhan dapat menggantikan, Tuhan memperbarui dan melakukannya lagi. Kami nyatakan perbaharuilah Tuhan. Ini sesuatu yang baru dan bukan hanya melakukannya lagi. Dia membuat segala sesuatu baru. Pahamilah firman-Nya. Dia bukan Tuhan yang memberikan kepada Anda sisa-sisa. Dan dia dapat membuat segala sesuatunya baru. Dan kami nyatakan hari ini, dia akan memperbarui. Tahun ini mungkin terlihat sama seperti tahun lalu, tetapi akan ada sesuatu yang baru. Seperti mana di padang gurun. Anugerahnya baru setiap pagi, menyegarkan, memberi hidup. Dan apa yang dia perbuat tahun ini di hidup Anda, akan membawa kesegaran dalam hidup Anda. Kata ulang ini dapat dipersonalisasikan di 2022 bagi hidup Anda. Ketahuilah Tuhan adalah Tuhan pemberi kesempatan kedua, bahkan juga kesempatan ketiga, keempat, dan kelima. Jika Anda mau dan terbuka bagi Dia, Dia akan bergerak bagi Anda. Jika Anda mendekat lagi padanya, Dia akan mendekat lagi pada Anda. Jika Anda bertobat lagi, Dia akan mengampuni lagi. Jika Anda meminta lagi, Anda akan menerima lagi. Jika Anda mencari lagi, Anda akan mendapatkan lagi. Jika Anda mengetuk lagi, pintu akan dibukakan lagi. Biarlah tahun ini menjadi tahun di mana Anda menemukan lagi, dibangunkan lagi, beberapa dari kita mendapatkan visi lagi. Dan di minggu visi ini saya akan menyampaikan kepada Anda 3 poin secara spesifik. Bisa jadi ini personal, tapi alasan saya menyampaikannya hari ini akan menjadi pernyataan profetik akan apa yang akan kita lakukan secara kolektif di Kingdom City. Di kota Anda dan secara global di seluruh dunia. Dan yang pertama adalah menyegarkan. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan, semua katakan menyegarkan. Dia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita adalah pikiran, kehendak, dan emosi kita. Dan pandemi ini telah menyerang kesehatan mental banyak orang dan melemahkan kehendak dan mempermainkan emosi banyak orang. Dan kehendak kita pada akhirnya terlukai. Demikian juga dengan jiwa kita. Dan hari ini, saya percaya tahun ini Tuhan menyegarkan kembali jiwa kita. Saya sangat senang Tuhan kita Tuhan yang menyegarkan. Dia dapat menyegarkan, memulihkan segalanya. Mungkin itu pernikahan Anda, atau kehilangan, atau sebuah disfungsi yang merusak keluarga Anda. Mari kita nyatakan tahun ini adalah tahun di mana kita alami penyelarasan. Jiwa Anda akan mengalami penyelarasan dari Tuhan sendiri. Mungkin Anda akan merasa mungkin telah diabaikan, tidak layak, gagal. Tapi Tuhan itu Tuhan yang lebih baik dari yang Anda kira, lebih dekat dari yang Anda rasakan dan Anda sadari. Bagi setiap kota di mana Anda merasa mungkin Anda kehilangan momentum, ini adalah tahun pemulihan. Bagi Anda yang merasa sangat hancur, ini tahun di mana Tuhan akan memulihkan Anda. Saat Anda merasa letih, inilah tahun pemulihan bagi Anda. Ada padang berumput hijau dan air yang tenang untuk Anda. Nah, itu yang disiapkan Tuhan untuk pemulihan jiwa Anda. Nah, gambaran tentang padang berumput hijau dan air yang tenang adalah gambaran kehidupan yang hijau dan tenang. Jika Anda mengizinkan hidup dari Tuhan dan damai-Nya mengatur langkah Anda di tahun ini, Anda akan mendapati jiwa Anda menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan Bapa, saat ini kami menyatakan kesembuhan dan penyelarasan-Mu terjadi, dinyatakan bagi setiap orang yang merindukan ini. Dan Bapa, aku bersyukur tidak ada yang membatasi pribadi-Mu. Jamahlah setiap orang yang mencari Engkau di setiap auditorium saat ini. Aku bersyukur saat ini Engkau menghalau segala kerusakan dan kehancuran.
Dan saat ini di hadirat-Mu, firman-Mu menyelaraskan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Poin kedua, menanam ulang. Ini tahun di mana Tuhan menyegarkan dan Tuhan menanam ulang. Menanam ulang berbicara tentang kedalaman. Ini berbicara tentang proses pemuritan. Ini bicara tentang fondasi. Saya akan membaca dari Lukas 13 ayat 6-9. Yesus menyampaikan perumpamaan, seseorang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggurnya. Dia mencari buah dari pohon itu tetapi tidak menemukannya. Beberapa dari kita merasa seperti itu. Mencari buah dari kehidupan Anda tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata pada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" "Tuan," jawab orang itu, "biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Biarkanlah ia tumbuh di tahun 2022. Biarkanlah. Berilah kesempatan lagi. Aku akan mencangkul dan memupukinya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Perumpamaan ini berbicara tentang anugerah Tuhan bagi kita tahun ini. Saya percaya ini bukan hanya tentang menanam ulang. Ini erat hubungannya dengan tanah baru, kedalaman baru. Keseluruhan tujuan Tuhan menanam ulang bukanlah memindahkan Anda ke kota yang baru, tapi tentang mencangkul tanah kehidupan Anda yang akan menghasilkan perubahan yang baru. Ini tahun tanah hidup Anda yang baru. Alih-alih tanah sosial media duniawi, pilihlah sosial media ilahi. Alih-alih tanah akses Netflix, mengapa tidak memutar lagu worship di rumah? Alih-alih mendengar input negatif dari orang lain, meskipun orang itu mungkin memang teman Anda, carilah tanah yang baru. Cari teman berhikmat yang dapat memberi Anda arahan. Ini tahun di mana Tuhan akan menanam ulang sebagian dari Anda. Bukan karena Anda perlu berpindah, tapi tentang tertanam lebih dalam. Dia ingin Anda berbuah lebat. Beberapa dari kita perlu iman kita tertanam ulang. Tuhan perlu mencabut ketakutan dan mengganti tanah kehidupan kita sebab itu mulai rusak. Tuhan akan menggantinya dengan tanah iman tahun ini. Tahun ini secara global di Greenhouse ada 2.200-an siswa memilih untuk tertanam di tanah Greenhouse dan saya yakin mereka akan mendapat hidup yang baru. Jadi jika hidup dan damai dalam hadirat Tuhan adalah kunci menuju pemulihan, maka tanah dalam kehidupan Anda adalah lingkungan dan budaya yang Anda sediakan untuk Anda dapat tertanam kembali dan bertumbuh. Anda bisa saja berpindah dari rumah ke rumah, gereja ke gereja, tapi Anda sebenarnya tidak pernah tertanam. Karena tertanam sebenarnya berbicara tentang tanah tempat kita ditanam. Jangan ada di tanah di mana Anda merasa kepayahan. Jangan ada di tanah di mana Anda merasa takut. Jangan ada di tanah di mana Anda merasa terperangkap dan berada di dalam gua. Ada hidup dan damai dalam Anda. Ada tanah yang baik di sekitar Anda dan ada pertumbuhan dan buah di hadapan Anda. Dan poin terakhir untuk Anda pahami tahun ini, tadi telah kita bahas Tuhan akan menyegarkan Anda dan Dia akan menanam ulang Anda. Yang terakhir Dia akan membangkitkan Anda, membangkitkan kita. Dan saat Tuhan membangkitkan sesuatu, nafasnya, apinya, ruahnya, gairahnya, sesuatu menjadi hidup dan pasti naik level. Di gereja mula-mula, mereka mengalami penganiayaan. Lalu Petrus dan Yohanes ditangkap, diintimidasi, dan semua jemaat merasa takut. Dan itulah yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Kita terasa diintimidasi dan terserang. Bukan oleh manusia, melainkan roh ketakutan. Dan sebenarnya bukan virusnya, tapi oleh roh ketakutan. Apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Mereka kembali ke rumah Tuhan. Mereka kembali ke komunitas, ke ruangan itu, ke satu sama lain. Dan mereka berdoa seperti ini, dengarkan. "Sekarang Tuhan, lihatlah ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Saat mereka berdoa, bergoncanglah tempat mereka berdoa itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Murid-murid tidak bersembunyi sekalipun mereka punya alasan untuk takut. Dan mereka kembali kepada komunitas di mana iman adalah bahasa mereka. Dan mereka berdoa bersama lalu Tuhan membangkitkan mereka. Izinkan Tuhan mengembuskan nafas yang baru pada Anda tahun ini. Pada hubungan Anda dengannya, di musim yang baru dan pada area apapun dalam hidup Anda. Bicara tentang dibangkitkan, ini adalah tanggung jawab gereja. Petrus dan Yohanes merasa terancam dan mereka kembali kepada kawan-kawan mereka. Itu kata ayat 23, yaitu murid-murid lainnya.
Lalu mereka berdoa, dan berdoa. Jangan pergi ke teman yang tidak pernah berdoa. Dan mereka pun dibangkitkan. Saya tahu setiap kota dan negara punya tantangan tersendiri. Tapi kita punya satu kesamaan. Ancaman dan rasa takut itu melumpuhkan. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu, tapi mungkin berbeda-beda di setiap lokasi saat ini. Mungkin menjelma menjadi hikmat atau kehati-hatian yang untuk melindungi Anda. Tapi ingatlah, Tuhanlah yang melindungi Anda. Tuhanlah pelindung Anda. Dia Tuhan yang ingin menyegarkan jiwa Anda, memberikan tanah di sekitar Anda, dan memberikan nafas hidup bagi Anda. Jiwa yang hancur, hidup yang tak berbuah, keluarga yang ketakutan, bukanlah kehendak Tuhan atas Anda tahun ini. Tuhan akan menyegarkan, menanamkan, dan membangkitkan. Saya mengundang worship team di seluruh dunia, mari bergabung sekarang. Mungkin ini tahun di mana kita memperbarui komitmen kita. Kita dedikasikan lagi hidup kita ini kepada Tuhan. Miliki lagi rasa lapar itu. Memperbaiki kembali hubungan kita kepada Tuhan. Dan ini nasihat saya kepada Anda saat kita mengakhiri bagian saya di Vision Sunday di kota Anda. Lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu. Kuburlah 2021 selayaknya. Tapi gairahkan masa ini dan tataplah masa depan dengan prinsip-prinsip di mana kita berkata, inilah tahunnya Tuhan di mana Engkau akan melawat kami. Engkau menyegarkan kami lagi. Akan ada perjumpaan denganmu lagi. Anda mungkin telah merasa kalah, tapi ketahuilah ini baru setengah babaknya. Belum berakhir. Babak kedua akan dimainkan. Anda mungkin sudah usia 60-70 dan berkata ini sudah selesai bagiku, tapi Tuhan belum berkata selesai. Belum selesai. Dan bagi siswa Greenhouse di seluruh dunia dan juga semua ketua-ketua Connect di seluruh dunia, terima kasih karena telah mengatakan ya. Terima kasih untuk setiap komitmen kalian. Sebentar akan diresmikan Global Online School. Akan ada proyek misi yang baru. Akan ada banyak kabar baik di depan kita. Mari buka mata dan lihatlah. Inilah visi 2022. Tuhan akan menyegarkan, memulihkan, dan membangkitkan Anda. Kehidupan disediakan bagi Anda. Gereja sedang bangkit di setiap kota. Sekalipun masih ada kota yang tertinggal, tapi Tuhan membangkitkan umatnya. Ada banyak tanah subur untuk ditaburi. Ada banyak kehidupan di luar sana. Ada banyak peluang di sana untuk mengalami pembaharuan lagi. Mari kita semua berdiri. Ayo, dimanapun Anda berada saat ini, berdirilah. Bergabunglah dengan kami. Mari kita keluar dari terowongan itu, keluar dari goa itu. Singkirkan rasa takut, usir iblis itu pergi, dan kejarlah kehidupan. Bangkitlah, ayo pulihlah, dimurnikan. Dan saat kita menyanyi dalam nama Yesus, Anda diubahkan, tidak akan sama lagi. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama. Itu dia. Nyanyikan lagi. Kau bangkitkan, ya, nyanyikan. Tiada air. Amin. Ya, ayo nyanyikan lagi, nyanyikan terus, nyanyikan terus, nyanyikan lagi, nyanyikan, 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 nyanyikan. Ayo semuanya nyanyikanlah, nyanyikan, ucapkan, lihatlah. Ya, ayo. Ucap dan lihatlah. Ini sebuah undangan bagi semua orang di seluruh dunia. Mari kecap dan lihatlah. Kau membangkitkan.
2022 dalam nama Yesus. Ayo, perkatakanlah untuk masa depan Anda. Bernubuatlah. Dari bibir Anda nyatakanlah. Sorakkanlah sorak kemenangan. Nyatakanlah kemenangan untuk hidup Anda. Agungkan dan besarkan nama Tuhan kita. Lakukan lagi Tuhan. Itu doa kami. Lakukan lagi Tuhan. Amin. Amin. Lagi seluruh dunia yang online kampus sekarang, ayo dimanapun Anda berada, Tuhan akan melakukannya lagi buat Anda. Dia akan mengubuskan hidupnya lagi kepada Anda. Dia akan memulihkan loh, menyegarkan kembali.